seorang laki-laki, seorang wanita bukannya tidak boleh bergaul, boleh bergaul, tapi ada batas-batasnya yang jangan dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebagai seorang muslim, kita tentu bersyukur karena Allah dan Rasul-Nya memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kita hidup dengan baik. Salah satunya dari aspek akhlak, termasuk akhlak dalam pergaulan antara laki-laki dengan wanita yang diatur sedemikian rupa. Kalau pada episode terdahulu itu menahan pandangan mata dan tidak berduaan antara laki-laki dengan wanita, maka yang ketiga, laki-laki dengan wanita jangan bersentuhan. Jangan bersentuhan kulit laki-laki dengan wanita yang tidak halal baginya. Bahkan termasuk berjabatan tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Malik, Tirmizi dan Nasai menyebutkan, inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Maksudnya wanita adalah wanita yang tidak halal baginya. Biasanya Rasulullah kalau membaiat itu berjabatan tangan. Orang yang dibaiat itu berjabatan tangan. Tapi kalau wanita yang dibaiat cukup dengan kata-kata, tidak berjabatan tangan. Di dalam hadis yang lain disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim, ma masat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin la yamlikuha qattun. Tidak pernah sekali-kali tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Jadi kalau wanita itu tidak halal, maka kita jangan menyentuhnya. Ada orang bertanya, bagaimana kalau terpaksa? Ya kalau terpaksa namanya juga terpaksa. Terpaksa itu apa? Ya misalnya seseorang menjadi dokter, dia harus memeriksa pasien wanita sehingga dia menyentuh wanita itu. Ya itu sih masih bisa dimaklumi, sebatas yang memang dibutuhkan dalam kaitan dengan kedokteran. Dan sebab-sebab lain, misalnya ada wanita jatuh, harus ditolong, dibawa ke rumah sakit, ya mesti diangkat, mesti disentuh. Maka di dalam hadis lain riwayat At-Tabrani disebutkan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadidin khairul lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditikam seseorang kamu di kepalanya dengan jarum dari besi. Ditikam kepala dengan jarum dari besi itu masih lebih baik daripada harus menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Daripada menyentuh wanita yang tidak halal, mendingan kepala ditikam dari besi. Wah, itu sampai begitu. Itu menunjukkan betapa harus ada jarak antara laki-laki dengan wanita di dalam pergaulan. Ada batas yang jangan dilabrak, di antaranya yaitu tidak menyentuh. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah tidak berbaur. Laki-laki dengan wanita itu seharusnya tidak berbaur, tidak campur aduk. Selama kita masih bisa hindari. Di dalam hadis disebutkan
telah berkata Abu Asid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari masjid. Kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minal masjid wa qad ikhtalatar rijalu ma'an nisa fit tariq. Pada waktu itu wanita dan laki-laki bercampur di jalan. Bercampur di jalan. Maka faqala, beliau bersabda, istakhirna falaisa lakunna antahakukna at-tariqa alaikunna biha fatit tariq. Kata Nabi kepada para wanita, mundurlah. Wanita, mundurlah. Bukan hak kamu berjalan di tengah jalan, hendaklah kamu ambil di pinggir jalan. Jadi wanita, laki-laki di sini jangan bercampur aduk, diatur di sebelah mana laki-laki, di sebelah mana wanita. Kecuali yang memang situasinya sudah sulit untuk diatur. Yang ada adalah berusaha menghindar, jangan sampai terjadi persentuhan dan seterusnya. Oleh karenanya, kalau misalnya di masjid itu ada pintu laki-laki, ada pintu wanita, ada tempat wudhu laki-laki, tempat wudhu wanita, ada saf laki-laki, ada saf wanita, diatur sedemikian rupa. Maka kalau berjalan, laki-laki jangan bercampur baur dengan wanita, sehingga disebutkan telah berkata Ibnu Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilarang? Ayyam syarrajulu bainal mar'ataini, yaitu laki-laki berjalan di antara dua wanita. Laki-laki berjalan di antara dua wanita. Kecuali kalau dua wanita itu istrinya dua-duanya. Istri pertama, istri kedua, dia di tengah. Tapi kalau orang lain yang bukan keluarganya, bukan saudaranya, bukan mahramnya, maka dia jangan berjalan di antara dua wanita. Ini maksudnya adalah jangan bercampur baur antara laki-laki dengan wanita. Nah, dari sini jelas bahwa di dalam Islam seorang laki-laki, seorang wanita bukannya tidak boleh bergaul, boleh bergaul, tapi ada batas-batasnya yang jangan dilanggar, yang jangan dilabrak. Sederhana saja batas-batasnya itu: menahan pandangan, tidak berdua-duaan, tidak bercampur baur, tidak bersentuhan, sekitar itu saja yang paling pokok. Sehingga dimanapun kita boleh berinteraksi dengan wanita, sebagaimana wanita boleh berinteraksi dengan laki-laki, tetapi batasnya itu. Cuma banyak sekali orang yang melanggarnya. Bukan sekedar lagi memandang, menyentuh berdua-duaan, tapi sudah sampai pada tingkat perzinahan yang banyak terjadi. Efek dari perzinahan terjadi kehamilan. Karena terjadi kehamilan tidak dikehendaki, digugurkan tidak bisa, akhirnya melahirkan anak. Anak itu kemudian dibuang. Anak itu tidak mau diurus, dibuang begitu saja. Ada yang ditinggal di rumah sakit, ada yang diletakkan di teras rumah orang, sampai ada yang dibuang di pinggir jalan, di tempat sampah. Nauzubillah. Ini akibat dari orang tidak lagi memperhatikan ketentuan, akhlak, pergaulan antara laki-laki dengan wanita. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua agar kita kembali kepada akhlak yang mulia di dalam Islam, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita bahas episode yang berikutnya dengan tema yang lain. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.